On North Michigan, starting at Houghton Avenue and going all the way to Hai sob, balik lagi bareng mantan YouTuber. Sebelum adanya internet, televisi sudah lebih dahulu memberikan berbagai informasi dan hiburan bagi para penontonnya. Dan terkadang saat reporter sedang membacakan berita, malah ada kejadian lucu yang tak sengaja terekam. Kali ini kita suguhin kejadian lucu reporter berita. Nelen lalat. Saat sedang membawakan sebuah berita, seorang reporter tentu harus profesional sob agar dapat bekerja dengan baik. Ya, seperti itulah yang dilakukan oleh seorang reporter bernama Carlos Gutierrez yang tetap fokus membawakan berita meskipun harus menelan seekor lalat. Buenas tardes, se está hablando de 30 hectáreas. También una docena de cultivos Pancoger resultaron anegados como consecuencia. A few moments later. El departamento del Cauca Popayán están a punto de sus viviendas. Pues bien, estas viviendas están en grave riesgo. Una quizás de las emergencias más graves para brindar las primeras ayudas. Mohon bersabar, ini ujian. Ya, profesional sih profesional sob. Cuma kalau harus nelen lalat ngeri juga sob. Lalat kan di sampah-sampah, di bangkai-bangkai, di Tapi meskipun harus menahan rasa malu karena ini siaran langsung sob, Mas Charles berhasil menyelesaikan laporan beritanya. Ya, walaupun pada akhirnya juga harus hoa-hoe dan disambut pengakakan dari reporter yang ada di studio sob. Momen bersejarah bagi Mas Carlos ini terjadi di Spanyol pada tanggal 27 Desember 2013 lalu. Del Cauca Popayán están a punto sus viviendas, pues bien, estas viviendas están en grave riesgo. Una quizás para brindar las primeras ayudas. No! No! No, 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 no. Tes alat. Kejadian tak terduga dialami oleh seorang reporter dari Spanyol bernama Lorenzo Diaz yang sedang membawakan berita di rumah sakit IFEMA. Nah, saat dirinya mencoba sebuah kamera pengecek suhu badan sob yang berfungsi untuk mendeteksi orang yang kemungkinan terpapar Mbak Rona, ini yang terjadi padanya. Alguien con más de 37,5 de fiebre. Sí, nos dicen que solo tiene 3 décimas de margen de error y que puede trabajar a 3 metros cerca a una de estas cámaras y cuando esté delante de ella, que es en este momento, tenéis que estar viendo mi temperatura corporal. ¿Qué Target locked. pasaría? Bueno, ahora mismo está saltando porque llevamos ya varias pruebas. Waduh, Mas Diaz, itu suhu badannya 38 derajat. Waduh. Ya, yang mana pada suhu tersebut bisa dikatakan sebagai gejala umum orang terpapar Mbak Rona. Wah, ini sih namanya menyelam sambil minum oli. Iya, menyelam di mesin Hodabit. Dia yang ngetes, dia yang kena gejala Mbak Rona sob. Dan setelah video tersebut viral, Mas Diaz terpaksa harus digantikan sementara sob dan melakukan isolasi mandiri terkait gejala Mbak Rona yang dialami oleh dirinya. Que solo tiene 3 décimas de margen de error y que vamos a hacer ahora una prueba. Me voy a acercar a una de estas cámaras y tenéis que estar viendo mi temperatura corporal. ¿Qué pasaría? Bueno, ahora mismo está saltando porque llevamos ya... Sketsa. Dalam kasus kejahatan yang pelakunya belum bisa ditemukan dan tak terciduk kamera, biasanya polisi akan merilis sebuah sketsa wajah. Yes, akan melukis sebuah sketsa wajah pelaku untuk menghimbau masyarakat agar dapat membantu proses pencarian. Nah, seorang reporter acara berita televisi CBS bernama Mike Helgren yang sedang melaporkan berita terkait pemukulan seorang pria terhadap wanita sob, membuat netizen berkomentar karena sketsa wajah pelaku mirip sekali dengan sang reporter. I don't know, that you just remind me of someone all of a sudden. I'm just looking at you and I can't. On the manhunt, Mike? It was another day on the job for Mike Helgren, an up-and-coming reporter. Police are on the hunt for the man resembling this sketch. Wait a second. Look at these two faces side by side. See any resemblance? Not a chance. Nah, jangan sob. Ya, kalau dilihat baik-baik sih wajahnya memang lumayan mirip sih.
Dan hal inilah yang membuat netizen berspekulasi jika pelakunya adalah reporter itu sendiri sob. Tapi tidak hanya mirip dengan Mike, sketsa pelaku juga dimirip-miripin dengan reporter yang bawain berita. Ya, reporter ABC, dan lumayan mirip juga sob. Jadi menurut kalian pelakunya yang mana nih? The man resembling this sketch. Wait a second. Look at these two faces side by side. See any resemblance? Not a chance. This is no cold cake. That's If you DVR us, go back and it'll make all sense if you look at the piece. And I said, Nyolok. Seorang reporter terkenal di laga Amerika Football bernama Ian Rapoport tak sengaja menampar wajah fansnya saat dia akan membawakan berita dari Times Square, Amerika. Nah, sebelum melaporkan berita, dia mencoba melakukan tos dengan beberapa fans yang berkerumun di belakangnya. Tapi ini ya, itu pasti sengaja sob. Rasanya jadi Iron Man. Ya, setelah tak sengaja tertampar, tercolok-colok wajahnya oleh Mas Ian, pria tersebut tampak sedikit kesakitan dan kelihatan menahan rasa kesal sob. Ya, sakitnya sih nggak seberapa sob, cuma malunya ini loh. Ini kan lagi live dan sudah jelas Mas Ian tidak mengetahui hal ini. Tapi setelah dia melihat video ini, dia baru sadar dan meminta maaf atas insiden tersebut. Di zaman yang sudah modern ini, semakin banyak teknologi yang memudahkan pekerjaan manusia. Salah satu contohnya adalah layar sentuh yang bisa digunakan untuk menjelaskan berita kayak gini. Nah, ada kejadian lucu yang dialami reporter bernama Saban Riley yang tak sengaja menggambar meriam tulang lunak saat sedang mencoba menjelaskan sebuah berita. Yang ketawa ngeliat gambar ini pasti udah paham sob. Ya, apapun itu bukan seperti yang kalian pikirkan. Padahal Mbak Riley ini sob, niatnya mau menjelaskan daerah di Michigan, Amerika yang harus digusur karena akan dilakukan pembangunan. Tapi entah kenapa jari-jarinya justru membuat gambar yang bikin para penontonnya berpikir kemana-mana. Ya, seperti diketahui video ini langsung viral banget pada saat itu sob. Namun belum ada tanggapan dari pihak televisi ataupun dari Mbak Riley. Green screen. Ada yang belum tahu green screen? Iya, green screen atau layar hijau biasanya digunakan untuk mengubah background sesuai dengan yang diinginkan. Jadi apapun yang berwarna hijau itu bisa transparan, diedit-edit kayak di film-film. Ada seorang reporter yang bernama Erika Scoopy. Ya, emang namanya Erika Pino sob. Memakai baju hijau sob. Sasaran empuk ini videonya. Las condiciones están fluctuando entre los 80 hasta los Seguimos con el tiempo. Las temperaturas para hoy van a ser aproximadamente de 100. Ini sih editornya nggak ada akhlak banget sob. Erotis pula jogetnya ada. Awalnya sih Mbak Erika belum sadar kalau dia lagi diprank oleh teman-temannya sob. Jadi dia tetap santuy. Tapi karena kru lain pada ketawa-ketiwi, dia sadar ada yang tidak beres dan berhenti berbicara. Belum diketahui apakah video itu ditayangkan di televisi atau hanya sekedar prank semata. Yang jelas ini gokil sih. Entre los 80 hasta los 90 grados van a ser aproximadamente de 100. Nah, gimana sob? Itulah kejadian lucu reporter berita versi mantan YouTuber. Biar saya lebih semangat, silahkan share video ini ke media sosial kalian. Thanks for watching and see ya.